Puji Tuhan. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur kita masih diberikan nafas untuk kita boleh hidup sampai hari ini. Di tahun 2023, di akhir bulan Desember, Saudara, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Pagi hari ini, kita mau merenungkan firman Tuhan. Kita mau belajar akan firman Tuhan. Mari Saudara, sebelum itu siapkan hatimu. Mari kita siapkan kehidupan kita untuk kita mau mendengar akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali pada pagi hari ini Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan. Sepanjang hidup kami sampai hari ini, kami boleh hidup menikmati segala kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami hari ini Tuhan, mau mendengar firman-Mu. Mari Tuhan, berbicaralah buat kami semua, supaya kami boleh menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Yesus, kami siap dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, pada hari ini tema kita adalah namanya Yesus. Wow, puji Tuhan. Namanya Yesus. Kita percaya bahwa nama Yesus, nama di atas segala-galanya. Firman Tuhan mengatakan dalam Lukas pasal 1 ayat 30 sampai 31 mengatakan, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Wow, puji Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, saya yakin pasti semua kita sudah tahu, sudah mendengar kisah tentang Maria ini. Ya, di mana Maria seorang perawan. Ya, dia belum menikah, tapi dia sudah bertunangan dengan Yusuf. Dan suatu malam, Maria dijumpai oleh malaikat. Dan malaikat mengatakan bahwa jangan takut, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Wow, puji Tuhan, saya rindu saudara, saya mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Dan saudara juga mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan. Dan pesannya jelas waktu itu, malaikat mengatakan bahwa engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendak engkau menamai dia Yesus. Yesus artinya Tuhan yang menyelamatkan. Amin, saudara. Tahukah saudara, dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Puji nama Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kita diselamatkan. Sebagaimana arti nama Yesus, Tuhan yang menyelamatkan. Kisah Para Rasul menegaskan kepada kita bahwa tidak ada nama lain di bawah kolong langit yang diberikan kepada manusia yang kepadanya kita dapat diselamatkan. Bahkan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini kata Yesus sendiri. Dan ini menjadi iman Kristiani kita di seluruh muka bumi, saudara. Bahwa inilah yang menjadi pegangan kita. Bahwa hanya Yesus yang mampu, sanggup, bisa mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Amin, saudara. Bahwa sejarah membuktikan Yesus Tuhan kita itu sudah lahir. Ya, dan dia beranjak remaja. Dia belajar di bait suci waktu dia remaja, bahkan sampai dewasa. 3,5 tahun dia hidup melayani umat-umat Tuhan.
orang-orang kepercayaan Tuhan. Dan dia mengadakan banyak tanda dan mujizat dalam pengajaran-pengajarannya. Dan kita percaya bahwa Yesus Tuhan kita, itu dia mati, dia disalib, dia dikuburkan, dan dia bangkit, dan dia hidup pada hari yang ketiga. Dan bahkan dia naik ke sorga, menyediakan tempat buat kita, dan segera Yesus Tuhan kita akan datang kembali menjemput kita, mempelai wanitanya. Amin, saudara. Kita ingat cerita 5 darah yang bijaksana dan yang bodoh. Ya, kita rindu supaya kehidupan kita senantiasa siap menantikan kedatangan Tuhan. Yesus, Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama. Banyak sekali predikat atau gelar Tuhan kita Yesus. Ya, contohnya saya ambil dalam Yesaya pasal 9 ayat yang kelima mengatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, yang pertama, penasihat ajaib, yang kedua, Allah yang perkasa, yang ketiga, Bapa yang kekal, dan yang keempat, Raja damai. Amin, puji Tuhan, penasehat yang ajaib. Saudara, hari-hari ini kita rindu ada nasihat-nasihat, ada hikmat-hikmat dari Tuhan, ya, untuk kehidupan kita, untuk memperbaharui kehidupan kita. Mungkin saat ini kita sedang membutuhkan jawaban sebuah doa, jawaban setiap permasalahan yang kita hadapi. Kita punya Yesus yang adalah penasehat ajaib. Mari saudara, di momen Natal ini, di bulan Desember yang terakhir ini, kita menikmati bahwa Yesus adalah penasehat yang ajaib. Saudara rindu menikmati, saudara rindu mengalami nasihat yang ajaib dari Tuhan, minta saudara. Saya yakin pasti Tuhan akan memberikannya. Yang kedua, dia Allah yang perkasa. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan kita. Apapun yang sedang kita hadapi, pergumulan dalam pekerjaan, dalam sekolah, dalam pergaulan, dalam rumah tangga, dalam persahabatan, dalam apapun, dia Allah yang perkasa, yang sanggup untuk mengerjakan segala sesuatu. Dan yang ketiga, dia Bapa yang kekal. Ya, sebagaimana seorang Bapa pasti selalu memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Ketika engkau membutuhkan dekapan Bapa, ketika engkau membutuhkan kasih Bapa yang ajaib dan luar biasa, mari saudara datang hampiri Tuhan pada pagi hari ini, pada hari yang baik ini. Datang hampiri Tuhan, sebab saya yakin Bapa yang kekal, Bapa yang maha baik akan datang kepada kita pada pagi hari. Dan yang keempat, dia mengatakan Raja damai. Kalau saudara hari-hari ini sedang khawatir, sedang takut, pergumulan yang hebat, yang kuat sekalipun, mungkin ada penyakit, mungkin ada pergumulan yang begitu berat dengan keuangan, dengan ekonomi, dengan masa depan. Saudara, mari datang kepada Tuhan, karena dia adalah Raja damai. Dia sanggup memberikan damai sejahtera yang ajaib, yang melampaui akal pikiran kita, melampaui apa yang sanggup kita bayangkan. Puji nama Tuhan. Saya rindu biarlah kita semua boleh mengimani setiap firman Tuhan yang sudah pernah kita dengar. Bahkan pagi hari ini, bahwa Yesus kita, Tuhan kita, dia menyelamatkan. Dia memiliki nama di atas segala nama. Dan kita mau belajar untuk merespon positif, merespon aktif, merespon baik setiap firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kita. Ya, ada 2 contoh, 2 kisah, saudara. Nah, kisah yang pertama saya rindu bacakan mengenai kisah ketidakpercayaan menjelang kelahiran Yesus. Tahukah saudara, dalam Lukas pasal 1, ya, saya akan bacakan beberapa ayat, lompat-lompat, mulai dari ayat yang kelima, mengatakan pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Ayat yang ke-6 mengatakan keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan
tidak bercacat. Oh, puji Tuhan. Ayat yang ke-7. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Ayat 11 mengatakan, maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mesbah pembakaran ukupan. Jadi pada ayat 11 ini malaikat datang kepada Imam Zakaria. Ayat 12 mengatakan, melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. 13, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, nah perhatikan saudara, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Ayat 18. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu. Nah, lihat ini bagaimana respon dari Imam Zakaria kepada malaikat Tuhan. Bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Ayat 20 mengatakan, sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Saudara bisa melihat respon dari Imam Zakaria. Ya, dia tidak percaya kepada perkataan malaikat padahal dia sudah berdoa. Padahal dia seorang imam, orang yang dikatakan firman Tuhan benar dan hidup menurut segala perintah. Tapi Imam Zakaria harus mengalami bisu karena ketidakpercayaannya. Tapi sebaliknya, yang kita sudah baca tadi dalam Lukas 1 ayat 30 menjadi ayat pokok kita. Ketika malaikat datang kepada Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia, jangan takut. Dan engkau akan mengandung melahirkan seorang anak laki-laki. Maria merespon berbeda dengan Imam Zakaria. Maria merespon, jadilah kepadaku sesuai dengan perkataanmu, karena aku ini adalah hamba Tuhan. Aku ini adalah anak Tuhan. Jadi saudara, perhatikanlah hari-hari ini bagaimana kita merespon akan firman Tuhan. Saya yakin dan percaya ketika kita merespon dengan baik, merespon dengan benar, merespon dengan iman kepada Tuhan, sesuatu yang besar akan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, kita tidak tahu apa yang terjadi tahun depan 2024. Ya, kita tidak mengerti. Tapi satu hal yang saya yakin, bahwa Allah yang kita sembah, yaitu Yesus yang kita percayai, dia sanggup mengerjakan segala sesuatu. Ya, bahwa seperti Maria, kita rindu beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Bukan status sosial, bukan jabatan, bukan usia, bukan juga jenis kelamin atau keadaan situasi kita, apapun itu. Bukan jaminan untuk kita lebih percaya kepada Tuhan. Ya, siapapun kita, apapun kita, mari saya rindu kita sama-sama untuk belajar lebih mempercayai Tuhan. Yesus kita, di saat kita mengalami kesulitan, masalah, tidak ada damai, ketakutan, kekhawatiran, apapun itu, mari kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati dan percaya seperti Maria, dia pasti akan memberkati engkau. Sebuah pujian mengatakan, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan, segala Tuhan. Yesus Raja, segala Raja. Amin, saudara. Bahwa kita punya Allah, punya Yesus, punya Tuhan yang sanggup membebaskan. Karena dia punya nama di atas segala nama, segala kuasa tunduk dalam nama Yesus. Sesuai dengan firman Tuhan, Filipi 2 ayat 10 mengatakan, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, iblis
dan pengikut-pengikutnya pun tunduk. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat firman Tuhan yang datang kepada kami pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya boleh menguatkan kami, mengingatkan kami, untuk kami belajar merespon firman Allah dengan baik, dengan benar, dengan positif, dengan keyakinan yang teguh Tuhan. Bahwa kami memiliki Yesus, memiliki Tuhan yang menyelamatkan, memiliki nama di atas segala nama. Karena di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang kita dapat diselamatkan. Bahkan iblis dan pengikutnya pun tunduk kepada nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami siap untuk menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari saudara, jangan takut. Seperti Maria. Ya, sekiranya engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Haleluya.